Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Hai, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Amin. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kegiatan kita kali ini dilancarkan ya. Sebelum itu, saya ingin bertanya, kegiatan apa sih yang akan kita laksanakan ini? Jadi, ini sebuah podcast atau siniar, di mana dalam podcast ini diharapkan kita dapat wawasan dan dalam pengalaman. Wah, ya, kalau begitu, sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya kita perkenalan dulu nih. Dimulai dari saya. Perkenalkan, saya Irin Wulandari, panggil saja Irin. Saya merupakan mahasiswa Universitas Tanjung Pura dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM F10112111021. Nah, giliran teman saya memperkenalkan diri. Silahkan. Halo, perkenalkan saya Hilwa Redwa. Wah, sama seperti Irin, saya juga merupakan mahasiswa Universitas Pura dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan siswa F10112111022. Oke, langsung saja. Silakan Hilwa dijelaskan materi apa yang akan dibahas. Oke Irin, jadi bahas pada podcast kali ini yaitu hakikat bahasa. Nanti kita akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan hakikat bahasa bergantian. Gimana? Siap Irin? Pastinya siap dong. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke pembahasan. Pertanyaan untuk Hilwa, kita mulai dengan yang paling dasar. Hakikat bahasa itu apa sih, Hilwa? Hakikat bahasa merupakan dasar atau kenyataan yang sebenarnya dari sistem lambang bunyi tersebut. Hakikat bahasa, kita dapat mengetahui dasar-dasar penting dalam bahasa. Tentunya, menyempurnakan kemampuan kita dalam berbahasa, Irin. Maka, dari bahasa, penting untuk kita mempelajari dasarnya terlebih dahulu. Oke, lalu apa saja isi dari hakikat bahasa itu? Jika dipersingkat, isi dari hakikat bahasa bisa merupakan sebuah sistem, berwujud lambang, berubah bunyi, bermakna, unik, konvensional, universal, bervariasi, dinamis, dan manusiawi. Wah, banyak juga ya. Tapi ada beberapa yang saya kurang paham nih, Hilwa. Tadi kamu kan menyebutkan bahwa bahasa bersifat arbitrer. Bisa dijelaskan maksudnya apa? Bahasa bersifat arbitrer. Suatu bahasa dipilih secara acak tanpa alasan, tetapi berdasarkan kebiasaan. Jadi, mana suka saja sesuai pemahaman bersama karena tidak ada dasar suatu kata disebut. Oke, saya paham. Lalu tadi juga kamu sebutkan bahasa bersifat konvensional. Apa artinya itu? Bahasa itu bersifat konvensional, artinya bahasa haruslah mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilkan. Jika tidak dipatuhi, maka akan terjadi hambatan komunikasi yang terjadi karena hambatan bahasa atau sederhananya bersifat konvensional karena adanya kesepakatan bahasa. Ada lagi yang kamu ingin tanyakan? Oke, ada. Kalau bahasa berwujud lambang, itu maksudnya apa? Bahasa itu berwujud lambang, kata, atau gabungan kata bahasa terdiri atas lambang-lambang bunyi. Contohnya huruf A sampai alfabet. Nah, huruf-huruf itulah yang disebut lambang. Masih ada yang belum? Masih. Lalu, kenapa bahasa itu berupa bunyi? Karena untuk menyampaikan pesan dalam bahasa, kita menggunakan alat manusia yang menghasilkan bunyi, yaitu mulut untuk berbicara. Kali kita inilah yang ditangkap pendengar untuk dimaknai. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Satu lagi nih, terakhir. Bahasa bersifat universal, artinya apa? Bahasa itu bersifat universal, artinya unik bahasa tetap memiliki ciri sama yang dimiliki oleh semua bahasa. Misalnya, setiap bahasa memiliki kata-kata berkategori nomina, adjektiva, dan adverbia. Dan setiap bahasa juga memiliki unsur konsonan dan pertanyaan. Tidak, sudah cukup Hilwa. Karena yang lain, saya rasa sudah saya pahami maksudnya.
Giliran saya ini bertanya, kamu kan bilang sudah paham yang lainnya. Berarti dari bahasa adalah sistem. Oke, bahasa adalah sistem, itu artinya bahasa memiliki susunan teratur, berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Jadi, tidak asal-asalan, karena ketika berbicara dengan kosakata yang tidak beraturan, tentunya kan tidak dapat dipahami si pendengar. Maka dari itu, perlu pola yang bersusun teratur untuk berbicara. Benar kan? Tepat sekali. Selanjutnya, bahasa bersifat unik. Silahkan dijelaskan, Irin. Bahasa bersifat unik karena memiliki ciri spesifik yang membedakan bahasa satu dengan bahasa yang lainnya. Kalau bahasa bersifat produktif itu apa? Bahasa bersifat produktif artinya banyak bahasa yang dihasilkan unsur-unsur yang tidak terbatas jumlahnya. Contohnya, dari beberapa huruf akan tercipta banyak kata yang berbeda, dan beberapa kata akan tercipta banyak kalimat yang berbeda. Kenapa suatu bahasa itu bermakna? Suatu bahasa itu bermakna karena kata atau morfem telah memiliki makna. Namun, jika disusun dalam kalimat yang tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Oleh karena itu, segala ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa. Lalu, bagaimana kita membuktikan suatu variasi? Dapat kita pahami dari berbagai bahasa di tiap suku yang berbeda. Masing-masing dari mereka memiliki bermacam logat, dialek, dan ragam yang juga berbeda. Maka dari itu, dikatakan suatu bahasa itu bervariasi. Terus, kenapa bahasa manusiawi? Bahasa bersifat manusiawi karena binatang tidak dapat menyampaikan konsep baru atau ide baru dengan alat komunikasinya. Mengapa? Karena binatang tidak dianugerahi akal budi bahasa yang menyamai manusia. Meskipun kita tahu binatang yang bisa berbicara atau membunyikan bahasa manusia, contohnya burung beo, akan tetapi dia tidak mampu memaknai bahasa yang ditirunya. Maka dari itu bahasa disebut manusiawi. Terakhir, Nirin. Artinya apa tuh? Bahasa bersifat dinamis artinya sewaktu-waktu dapat berubah pemahamannya, karena pemahaman budaya suatu masyarakat bahasa akan berakibat pula pada perkembangan bahasanya. Suatu kata dapat meluas atau menyempit maknanya, berbagai dialek akan terus bermunculan, dan kosakata suatu bahasa akan terus bertambah. Wah, banyak juga yang kamu pahami, Rin. Guys, bahas materi yang lain untuk menambah wawasan kita berdua ya. Iya, Hilwa. Dari podcast ini juga, saya banyak belajar hal-hal yang belum saya ketahui, dan semoga juga bermanfaat bagi mereka yang mendengarkan podcast ini ya. Kalau begitu, kita cukupkan kegiatan kita kali ini. Semoga dapat diambil nilai positif, buang negatifnya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Akhir kata, kami ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.